Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, air sejatinya merupakan simbol kehidupan. Karena tanpa air tidak akan ada kehidupan. Maka dengan airlah tumbuhan dan pepohonan akan bisa tumbuh dan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa air hujan ternyata sangat memberikan banyak manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan, selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ternyata air hujan juga memiliki khasiat dan manfaat yang dahsyat untuk media pengobatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini kita akan bahas beberapa manfaat dan beberapa khasiat air hujan bagi kesehatan tubuh kita dan obat dari segala penyakit menurut ajaran Islam. Lalu, apa sajakah manfaat dan khasiat yang terkandung pada air hujan? Manfaat yang pertama adalah meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Pendapat ini bukan tanpa alasan, karena menurut ahli, di dalam air hujan terdapat mineral yang baik untuk perawatan kulit dan rambut. Selain itu, kualitas air hujan yang lembut dan pH basanya sangat membantu untuk menjaga kelembutan alami kulit, serta dapat merangsang pertumbuhan rambut yang sehat. Manfaat yang kedua adalah menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Bahkan bagi sebagian orang, mendengar suara hujan dapat membantu meredakan stres. Hal ini diduga sebagai efek yang berasal dari suara air hujan yang konon dapat menurunkan produksi hormon stres, yakni kortisol. Efek tenang pikiran juga bisa didapatkan dari efek air hujannya itu sendiri. Manfaat yang ketiga adalah membantu melawan sel kanker. Air hujan dianggap memiliki sifat antioksidan yang baik bagi darah dan sel-sel tubuh. Oleh karenanya, bagi seorang penderita kanker, disarankan untuk meminum air hujan murni dalam jumlah yang cukup selama musim hujan pertama atau pertama kali datang musim hujan. Manfaat yang keempat adalah menyeimbangkan pH darah. Seperti yang sudah dibahas tadi, kandungan pH basa dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi dan dapat meningkatkan pencernaan yang sehat sehingga racun dan radikal bebas yang kita konsumsi dan kita serap sehari-hari dapat membuat darah kita menjadi lebih asam. Dengan air hujan ini, dengan pH basanya dapat membantu menyeimbangkan pH darah kita sehingga membantu meningkatkan efisiensi fungsi tubuh. Selain itu, air hujan juga memiliki kandungan mineral yang rendah, sedangkan pasokan air minum pada umumnya di sebagian banyak negara sering mengandung fluorida dan juga klorin sebagai upaya untuk membunuh kuman. Dan efeknya adalah karena terlalu banyak mineral dalam air minum bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, gastritis, dan kerusakan organ tubuh. Dan dengan menggunakan air hujan ini, maka masalah-masalah seperti itu dapat dihindari. Manfaat yang kelima adalah untuk pengobatan secara alami. Selain digunakan untuk bersuci, air hujan juga ternyata bisa bermanfaat untuk obat. Dan air hujan ini cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu, bahkan dampak dari mengkonsumsinya juga bagus untuk kesehatan tubuh. Berikut ini adalah cara menggunakan air hujan untuk obat. Pertama-tama, kita tampung dulu air hujan yang turun langsung dari langit pada satu wadah tanpa menyentuh benda lain terlebih dahulu. Caranya adalah simpan pada wadah yang berukuran besar di tempat yang tidak ada halang-halang antara langit dan wadah tersebut. Lalu, ambil seperlunya, kira-kira air tersebut cukup untuk diminum selama 7 hari. Kemudian langkah yang kedua adalah air hujan tersebut dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas, serta ayat kursi yang masing-masing dari setiap surat dan termasuk ayat kursi dibaca sebanyak 70 kali. Lalu, langkah yang ketiga adalah air hujan tersebut yang sudah dibacakan doa diminum selama 7 hari setiap pagi dan sore. Sahabat beriman, cara pengobatan dengan air hujan ini telah diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat.
seperti yang disampaikan Imam Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, "Diajarkan kepada aku oleh malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan lagi obat yang lain dan tidak pula membutuhkan lagi para tabib atau dokter." Kemudian para sahabat pun bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" "Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Ambillah secukupnya dari air hujan dan kemudian bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi yang masing-masingnya dibaca 7 kali. Dan setelah itu, kalian minum pada pagi dan petang selama 7 hari. Manfaat yang keenam adalah agar seorang wanita bisa cepat hamil dengan izin Allah. Hal ini sesuai dengan ucapan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila air hujan tersebut dibacakan ayat kursi setiap suratnya dan dibaca sebanyak 7 kali, lalu dilanjutkan dengan istighfar. Hanya Allah yang mengetahui alasan dasar dari hal ini, dan Dia menyebut jika otak sudah menuju ke lubang alfa, maka akan membawa seseorang pada kondisi yang rileks, tenang, dan khusyuk. Dan kondisi inilah yang membuat seseorang menyelaraskan apa yang akan dipikirkan dan dikatakan wujudnya. Dan yang selaras itulah yang memungkinkan seseorang untuk dikabulkan. Bahkan Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa berdoa di waktu turunnya hujan termasuk waktu yang ajaib. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Dan pada saat turunnya hujan tidak akan ditolak oleh Allah SWT setiap doa. Karena pada saat itulah tengah turunnya rahmat Allah dan khususnya curahan hujan yang pertama di awal musim." Sahabat beriman, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.